Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Muslimin hamba Allah jamaah salat maghrib majlis pengajian Masjid Jami' yang mulia, kita memuji Allah Azza wa Jalla dan juga menyampaikan selawat beriring salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim takrim pada guru-guru kita dan juga para jamaah sekalian yang mulia. Kita lanjut kembali pengajian kita sebagaimana biasa pada malam Kamis itu dengan kajian kitab Tafsir Khazin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat yang ke-42 dan seterusnya. Walaqad arsalna ila umamin bil ba'sa'i wad-dharra la'allahum yatadarra'un. Makna secara bebas Allah berfirman, walaqad arsalna, dan sungguh telah kami utuskan, ila umamin, kepada para umat-umat, min qablika, sebelum engkau ya Muhammad. Maksudnya Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad bahwa sebelum Nabi Muhammad sudah ada nabi-nabi sebelumnya dan sudah ada artinya umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Fa akhadnahum bil ba'sa'i, kami telah menimpakan kepada mereka, pada umat-umat sebelum Nabi Muhammad, yaitu bil ba'sa'i wad dharra'i, kalimat yang hampir sama. Ba'sa kemudaratan, dharra itulah kemudaratan, ba'sa kesusahan, kegundahan. Jadi pedih di atas pedih, sakit di atas sakit. Nanti dijelaskan makna ba'sa, kesengsaraan. La'allahum yatadarra'un, agar dengan itu, artinya wa kafaru, mereka mengingkari, menyalahi, ada yang memboikot, menantang dan sebagainya. Jadi perilaku umat menentang dan menantang Nabi itu sudah ada sejak sebelum Nabi Muhammad, yang dipraktekkan oleh umat-umat terdahulu. Dan ayat ini berkaitan dengan kisah-kisah para nabi. Nanti dilihat dalam kitab Qisasul Anbiya, atau kisah-kisah para rasul. Dengan banyak sekali kitab-kitab yang bicara tentang kehidupan nabi, 25 nabi itu banyak sekali. Mungkin ketika sekolah ya ada buku kecil warna kuning, teringat kita. Kisah 25 rasul, nyantu diniyah. Kitab langganan kita, kita buku bahasa Indonesia yang kecil. Di sana walaupun buku itu tipis, sudah secara umum tersinggung kisah 25 nabi dan rasul. Biasanya itu dijual di emperan-emperan di toko-toko buku. Tapi kalau mau lebih mendalam, lebih mendetil, itu ada kitab-kitab yang khusus dijelaskan, seperti karangan Ibnu Katsir misalnya. Qisasul Anbiya itu lebih tebal, lebih mendetil lagi. Di dalam kisah-kisah itulah yang diangkat dari ayat Al-Quran, dari hadis Nabi. Di situ kita tahu ada Nabiullah Adam, di situ kita tahu kisah Habil Qabil, di situ kita tahu kaum Nabi Nuh yang mengingkari Nabi Nuh, tidak mau naik ke kapal yang dibuat. Di situ kita tahu pengingkaran semua para nabi-nabi. Maka ulama itu mengambil ayat-ayat yang berkaitan dengan kisah itu, dikumpulkan, ditulis jadi satu kitab tersendiri dengan judul yang hampir-hampir sama.
ada kisah Rasul, ada kisah Sul Anbiya, intinya cerita tentang para nabi dan rasul. Nah, di situ terlihat misalnya ada umat kaum Nabiullah Nuh, bagaimana mereka mengingkari Nabiullah Nuh, bahkan membuat udu, pegak udu, pegak udu. Mereka buat udu, pegak udu itu Nabi. Ketika Nabiullah Nuh membuat kapal, maka para pengikutnya mengejek, "Ipegak udu." Aipu Nabiullah Nuh bukan melumpa, pegak kapal lang tu, pada no. Itulah di antara lain ulo-ulo atau udu, pegak udu. Atau pegak belau, anu depu bidai sila. Jadi yang intinya adalah mereka meremehkan, menghina, melecehkan apa yang dilakukan oleh Nabi. Padahal yang Nabi lakukan itu, yang Rasul lakukan itu adalah apa yang Allah suruh. Nabiullah Nuh buat kapal kan perintah Allah. Gepegat bahtera. Bahtera itu sama dengan istilahnya safinah. Safinahnya kapal, bahtera. Kada L300 beri nama bahtera. Apa artinya? Angkutan. Nah, sebenarnya bahtera ini lebih cocok pada angkutan laut. Tapi aku pakai ke nama angkutan darat. Nah, salah. Jadi bahtera, kapal itu maksudnya. Itu Allah yang suruh buat. Bahkan dalam kisah itu Allah suruh tanam pohon dulu. Man bayangkan dumna trip bak gepula bak kaya kan. Timuh bak kaya rayu, barulah pohon-pohon itu dibelah jadi kapal. Yang hari ini kalau kita ingin membayangkan bagaimana dibuat kapal, saja awak benih jumlang na urang kapal. Geplah bak mane ya. Begitulah dibuat kapal-kapal itu. Tapi sebahagian umat mereka, sebagian besar aja, semua melecehkan, bahkan menuduh Nabiullah Nuh, ukat hilap Nuh, ukat salah umat lebang, menang kira-kira. Macam-macam itu di dalam kisah disebutkan. Nabi Nuh, uanyan, ukat salah umat ubat, menang kira-kira. Karena Nabi membuat kapal di tengah darat, di darat. Bahkan mereka itu heran, siapa yang mau naik kapal? Mana ada air? Pegak kapal itu darat. Jadi pelecehan-pelecehan ini sudah dijelaskan di dalam ayat Al-Quran. Demikian juga kaum Nabiullah Lut dengan maksiatnya yang dikenal sodomi. Ya, kaum gay yang belakangan berkembang, LGBT-an. Itulah disebut Lutiyah. Lutiyah artinya perilaku kaum Nabiullah Lut yang menantang dan menentang Nabiullah Lut. Jadi hai dengar Nabiullah Lut. Begitulah umat terdahulu, contoh-contoh yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Maka saya kira bagus kita punya satu buku di rumah. Bahasa Indonesia juga boleh. Yang bahasa Arab mungkin agak susah dibaca karena itu kisah. Ya minimal buta tupulah kisah-kisah Nabi dan Rasul itu sepintas. Paling tidak kisah-kisah yang terkenal. Kisah kaum Nabiullah Lut, Nabiullah Nuh, kaum Ad, kaum Samud dan sebagainya. Nah, jadi fakhalifuhum, mereka itu mengingkari nabi mereka. Wa kafaru, dan betul-betul mereka itu tidak mau beriman kepada nabi dan rasul-rasul mereka. Fa akhadnahum bil ba'sa, kata Allah. Maka kami timpakan kepada mereka dengan ba'sa. Ba'sa jika terjemah bahasa Aceh, apuh tambah apa sama dengan apuh apa. Bil ba'sa, susah, udih, menteng, paning. Jadi dengan perilaku-perilaku yang betul-betul menyakitkan, keadaan yang memang tidak diharapkan. Kenapa diberikan itu? Karena mereka ingkar kepada Nabi. Jadi Allah marah terhadap orang yang memusuhi nabinya. Jadi menyo kan udip hanali nabi. Karena nabi sudah khatamun nabiyyin. Pewaris nabi siapa? Pewaris nabi. Kan para ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Maka seolah yang memusuhi para ulama, dia itu juga memusuhi nabi. Man memusuhi nabi, kalau lagi memusuhi Allah, maka Allah marah kepada orang yang memusuhi rasulnya.
pada saat tidak ada rasulnya lagi, karena rasulnya sudah khatam, sudah selesai dan Allah tidak mengutus lagi yang ke-26, sudah selesai dengan Nabi Muhammad. Yang ada di sini, yang ada di tengah-tengah kita adalah para ulama, pewaris-pewaris Nabi. Ketika orang juga melawan, menantang, bahkan bermusuhan dengan para pewaris-pewaris Nabi, itu kan rentetannya dengan memusuhi Nabi. Maka juga akan ada akibatnya itu. Walaupun tidak secara spontanitas, tidak secara case langsung, tidak secara direct, nyata langsung. Kan urangnya takun ulama, urangnya cirit. Kan urangnya takun, urangnya luheh babah. Tapi ada processing. Ada tahapan-tahapan yang ketika kita tarik kesimpulan, jerak ke. Karena itu adalah bahagian daripada memusuhi para ulama. Karena ulama itu disayangi oleh Allah. Maka Allah akan marah kepada orang yang memarahi orang yang dikasihinya. Ayo tanya ya, kembengeh sini ada tu. Nah kira-kira. Nah, jadi Allah mengambil tindakan bil ba'sa. Apa itu ba'sa? Yakni bil faqri syadidi. Munteng paneng. Hidup dalam keadaan susah wal apuhapah. Yang karena mereka itu menentang para nabi. Lalu lihat bagaimana yang dirasakan oleh kaum Nabiullah Nuh. Bagaimana yang dirasakan oleh kaum Nabiullah Lut. Bagaimana yang dirasakan oleh kaum Samud. Bagaimana yang dirasakan oleh kaum Ad. Anco tupiro. Fengfo wal ruyarayo. Karena yang dia tantang. Dan yang dia tentang, yang dia ganyang, yang dia hadang, itu adalah para rasul mereka. Jadi berbahaya ya menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa asluhu minal bu'us, arti daripada baksanya dari kata bu'us ya. Wahwa asyiddatu wal makruhu, sesuatu yang sangat, yang terasa sangat, kan becut-becut, kan cilet-cilet, memang penderitaan yang luar biasa. Mana buktinya? Gegam buma oleh Allah untuk kaum Nabiullah Lut. Mana bukti yang lain? Gepunau mendum dengan air bah yang dirasakan oleh kaum Nabiullah Nuh alias orang-orang yang menentang Rasul, maka akan Allah hamu mereka. Hamu minta pegah, lu makna. Ya, kon gugriyup, punya gugriyup nyan biasa. Habis karu namanya ku griyup entre nya hana lukai. Sekedar gusir. Nya ku griyup entre gede. Tapi mio gahama, gulantui. Berat yan. Hai bumo gegom, mangka enggak mau maka marah yang paling besar adalah marah Allah. Disebut dengan bahasa agama murka. Marah Allah itu murka. Bahkan dari kata makar, wa makaru wa makar Allah. Makar kan tindakan. Gubalah oleh Allah. Baik. Waqila, dan ada ulama yang memberi makna al-ba'sa itu adalah syiddatul ju'. Du abeh du mufeh. Munya du kalau bunya hana kira lom. Mah apa saganyo tang meri du wacunya hana kira lom. Tapi munya mufeh. Tanak blau hana barang. Tanak mitap hana barang. Seperti yang memang pernah diberikan sampel keadaan orang-orang Ethiopia. Bagaimana keadaan mereka? Dalam keadaan dua. Kan dua hana pengblau. Memang hana barang. Maka kun syadidul ju'. Syiddatul ju'. Lapar yang sangat-sangat lapar. Melikap kulit perut ke. Kulit perut likut. Begitulah keadaan mufeh-feh. Orang terjemah saja. Kemudian wad-darra, dan Allah timpakan kepada penentang para nabi dahulu itu dengan darra, yakni al-amradu, menyobuna dengan keadaan yang
susah, dan sebagainya, nyo dengan amrat, bahkan dia merasakan kesakitan dengan berbagai keadaan yang jiwanya, badannya itu sudah tidak menentu. Maka kun darra wal auja dan sebagainya. Jadi kamu jampu nan komplikasi yaitu komplikasi kahanam datang pilihnya. Nyan getimpakan oleh Allah kepada orang-orang yang khalifuhum. Mereka menentang para rasul dan nabi mereka. La'allahum yatadarra'un, agar mereka itu tahu diri, yakni yakhda'un, agar mereka itu sadar diri, wa yatubuna, dan mereka itu semoga diharapkan kembali ke jalan yang benar dan mereka taubat. Wa tadarru'u at-takhasyu'u. Tadarru' adalah merasa tunduk kepada Allah dengan rasa khusyuknya, merendahkan dirinya. Wa tadallulu, dan mereka itu diharapkan supaya tadallul, merasa diri kita enggak ada apa-apa. Tadallul, merasa diri kita ini hina. Kita paling hina karena Allah Maha Mulia. Kita paling lemah karena Allah Maha Kuat. Kita paling bodoh karena Allah Maha Alim. Itulah makna at-tadallulu. Kita tahu diri bahasa Aceh. Kemudian wal inqiyadu, agar mereka mengikuti kembali ke jalan yang benar, kembali kepada perintah Allah. Inqiyad, ikut arahan Allah. Wa maksudul ayat, maksud daripada ayat ini yaitu walaqad arsalna ila umamin min qablika sampai yatadarraun yang sudah kita baca tadi. Apa maksudnya? Annallaha ta'ala a'allama nabiyahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengiklamkan, memaklumkan, memberitahukan, menginformasikan kepada nabinya annahu qad arsala min qablihi rusulan, bahwa Allah telah mengutuskan rasul setiap zamannya, setiap masanya sebelum Nabi Muhammad. Ila aqwamin balaghu fil qiswati ila an ahdaru bil ba'sa, sampai ada di antara umat-umat itu Allah memberikan dengan keadaan ba'sa wa dharra yang sudah kita jelaskan tadi. Apa itu ba'sa wa dharra? Wahya syiddatu fin nafsi, apa yang dirasakan sangat oleh jiwa, sangat susah, sangat sakit, sangat lapar tadi kan, sangat takut, sangat gemetar, sangat-sangat itu namanya fil ba'sa wad dharra. Jadi kalimat yang bertindih. Ya, lagi tanya tak pakai bahasa Aceh, mentindih kalimat. Ya, nyo tengah hana peng nah, pedih mu pepe. Nah mu pepe long. Lihat pedih, tambah pepe long. Berarti kan memang pedih. Mesti dah pegah. Nyo susah ku tengah hana peng. Nyo dah pegah tengah hana peng, ikut legop. Kan apa belah meh. Pukul belah meh seputan pokoknya pedih mu pepe. Baksa wad dharra. Jadi habis hana tong pegah li. Jadi ada pedih wal mupepe. Nya berarti tapu jo hanali, hana tapuna. Dan publio padi pitan, peng pihan. Tapu ka bibit habis. Kreh. Kemudian itulah yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad. Wahya syiddatu fin nafsi, apa yang dirasakan sangat oleh jiwa kita, wal mali, dan dalam harta kita juga tidak ada apa-apa, semua Allah binasakan. Falam yakhda'u walam yatadarra'u fa fihi tasliyati lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menjadi informasi yang
Allah sampaikan kepada Nabi untuk pelajaran pada kita. Nyo ayatnya dipegah oleh Allah ke Nabi Muhammad. Tujuannya katanya karena salah satu metode pembelajaran dalam ilmu didaktik, ilmu cara mengajarkan orang. Itu salah satunya adalah metode amsilah atau metode kisah. Maka kisahnya adalah bahagian dari cara Allah gepingat kitanya, sampaikan kisah. Maka kisah itu berguna. Kisah itu bermanfaat. Kisah. Tujuan kisah supaya mudah diingat. Menjadilah memori. Menjadi sesuatu yang diingat oleh kita dan menjadikan contoh. Kalau kisah itu baik, berarti agar kita termotivasi untuk berbuat baik. Kalau kisah itu bicara tentang yang buruk, yang lagi ayatnya kan cerita tentang bagaimana Allah memberikan tindakan pada mereka agar kita tidak seperti mereka ini, tidak seperti yang menentang Nabi. Jadi metode dengan kisah, metode dengan amsilah, dengan contoh. Kemudian falaula ayat berikutnya. Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u nekali Allah. Boh pakenhan yang menalun terjemah. Boh pakenhan dumnan kata bibala pakenhan iteroi. Falaula kenapa tidak mereka itu idh ja'ahum ba'suna tadarra'u. Pakenhan dumnan kata bi pakenhan mereka itu tadarra'u tahu diri. Walakin kasat qulubuhum, tapi hati mereka mengeras. Nyandumkan itu hanajut lom ke pelajaran alias bid hanhud yang ini pegang. Jadi jika ada umat-umat yang kemudian sampai kita hari ini tidak menjadikan pelajaran, maka Allah mengatakan walakin kasat qulubuhum bid kreuh hati nyandum hanajut ke contoh boh pre nya nyangka gekeun wa'id tu mah ancaman tu mah nyandum ka hanalut, maka itu disebut dengan wa'id. Allah akan memberi ancaman berikutnya, yakni walakin ghalat qulubuhum, akan tetapi hati mereka semakin ghalat. Mungkin ghalatnya galau. Galau, payah dah galau. Galau, tapi hati mereka semakin bimbang, bukannya semakin tunduk. Nyo istilah ji guna bi informasi begitu kerasnya umat-umat itu. Hai Nabi Muhammad, Nabi Nuh kan kagak pegah, kagak umumkan. Nyo mandum lang kapai, mia perleh selamat. Makan hanai dengar dum hanya padum-padum dro. Ada disebutkan dalam kisah itu 40 yang ikut Nabi Allah Nuh. Yang lain enggak mau ikut. Jadi nyandum ka mantang kasat qulubuhum. Watai pakat kapai le Nabi Allah Nuh. Ui kun. Le kalimat-kalimat dalam kitab. Ne ro na juga deh bar gon pegot. Mangkon bidhaw. Nya kun kasat qulubuhum. Ne ro na juga deh bar gon pegot. Kamu pasai mea ya landarat. Kalau tak melangu bak darat, begitulah menurut mereka melecehkan dan memperolok Nabi. Jadi ini Allah angkat betapa mereka itu kasat qulubuhum. Falam tadarru', mereka tidak tunduk kepada seruan-seruan itu. Walam tahsya, mahkan hanami teroi bal aqamu ala kufrihim, tapi mereka tetap konsisten dengan kekufuran mereka sampai Allah tenggelamkan. Bagi kaum Nabiullah Lut sampai Allah telungkupkan karena aqamu ala kufrihim, mereka tetap saja pendiriannya ingkar kepada rasul-rasul yang telah diutuskan, wa takdzibihim rusulihim, bahkan mereka tetap mendustakan rasul-rasul mereka pada masanya. Wa zuyyina lahumus syaitanu, Allah lanjutkan ayat ini, dan syaitan telah menghiasi hati mereka.
Makanu ya'malun, dengan apa yang mereka lakukan, dengan apa yang mereka kerjakan. Karena kenapa mereka semakin kasat qulubuhum, semakin keras hati mereka, maka kasat itu kasar. Nah, dalam bahasa kita kasat. Kasat artinya keras, kasar. Kasat qulubuhum, kasar, keras ya. Atau kasat itu juga istilahnya menggertut. Kasat, kain kasat. Nah, untuk kertas cane kan, lagi kertas kain itu ya, keras maksudnya. Kalau lawannya itu ini apa namanya? Wall. Ya, wall itu kan dari kalau diterjemahkan itu kan tasawuf. Maka tasawuf kalau dilihat dalam makna kamus, tasawuf, saufun itu artinya bulu domba, bule kameng, bule domba, ya, bule kebiri. Bule kebiri kan ketika itu dikumpulkan jadi wall. Wallnya jadi itulah tasawuf. Maka arti tasawuf artinya bulu domba. Kenapa bulu domba? Bulu domba itu halus. Man hubungan dengan urang mentasawuf. Urang mentasawuf nyan urang kahaluh. Kan haluh urang hendak tahu. Urang kahaluh. Kepegah habai katnya kahaluh. Nya istilah purih kamu rawut. Dia sudah diraut. Haluh nyan. Nya istilah lemari itu sudah di nyan. Kagu pelitur kahaluh gede. Jadi urang tasawuf nyan urang kah berjiwa halus. Nyan maka kata tasawuf. Tapi menyo urang berjiwa kasar nyan tasawuf. Tasawufna rupa. Nya tasawufna pakai tasawuf. Wena tasawuf ju. Tapi nya tasawuf haluh, rendah diri. Makanya nyan urang tasawuf. Ana rambung. Nah, intinya pandai tasawuf. Tasawuf yuk yang nak. Ya, jadi karena halus ya. Kalau ini kasar. Baik. Nah, yakni minal kufri wat takzib. Mereka berperilaku kufur dan mendustakan rasul-rasul wa tazyinis syaitani, dan mereka telah terkontaminasi. Mereka telah terhiasi. Mereka telah kena rayuan syaitan, yaitu irwa'uhu bima fil maksiyah. Mereka telah diirwakan oleh maksiat. Irwa pernah lu jelaskan awal. Irwa dari kata rawa. Bahasa Aceh rawa kai perawa oleh syaitan. Payah bak dakun. Kai perawa. Mantang payah dakun. Kai pegawa. Jadi getham gawa ka. Hana kutong olehnya bu getham pikiran kamu gawa. Kamu gawa karawa. Artinya kita sudah diselimuti oleh syaitan. Ya, kai hayak le jin, kai hayak le syaitan. Maka kun irwa dari kata rawa. Rawa itulah yang diterjemah dalam bahasa katanya. Rawa payah dah kunerin maka gawa nya nak kutong oleh getham gawa uleu ka. Nya ka syaitan nya kamu gawa buat rawa kun. Bima fil maksiyah, di dalam perilaku bermaksiat minal lazzah, karena merasakan manis, merasakan indah, merasakan asyik, itu rawa, kai pegawa. Qala Ibnu Abbas, oleh Ibnu Abbas sebagai bapak tafsir dalam ilmu tafsir, beliau yang selalu bersama dengan Nabi, tafsir Al-Qur'anul Azim. Apa maksudnya ayat ini? Yuridu zayyinu syaitan, yang dimaksud dengan ipegawa oleh syaitan ad-dalalah, yaitu ipu sisat. Maka kun ka pegawa kai pesisat. Allati kanu alaiha, yang apa mereka lakukan itu kai pegawa kai pesisat oleh syaitan. Fa asarru ala ma'asillahi azza wa jalla, sehingga mereka itu terikuti apa yang diajak oleh syaitan untuk atau terhadap maasi, pekerjaan-pekerjaan yang maksiat. Bahasa Aceh kaluma buat kaideng mana yang karena rawa letak pegawa kami hotel pada mana ada tiplu. Maksud tu ayat berikutnya
Falamma nasu ma dzukkiru bi. Dan manakala mereka itu telah lupa karena kai pegawai oleh syaitan punya tengok kan kaduan mandung kado bahasa Aceh abuk bang buk bang ya mana cuma perlu tengok li dengar buk bang ni tengah buk bang tengah na komandan ni lain iaitu syaitan benarnya kai pegawai buk bang. Jadi ketika mereka telah lupa madzukirubi dengan apa yang kami ingatkan. Kalau ingat benar oleh Allah, fatahna alaihim abwaba kulla syai'in. Ketika kita, bukan hanya dalam kisah ini, danyo. Manakala kita sudah melupakan peringatan-peringatan Allah, melupakan perintah-perintah agama Allah, melupakan syariat-syariat Allah. Fatahna alaihim abwaba kulla syai'in. Maka Allah membuka peluang kepada kita seluas-luasnya. Makin hana ada sembahyang, makin hebat. Makin naik daun, bahkan naik cabang lagi. Naik nakkan daun, mentang daun BO-nya, naik ranting lagi. Jadi makin dia itu hebat. Makin gepu bengeh ke agama, dia makin berpeluang jadi orang besar misalnya. Makin gepegat maksiat, makin lepeng. Nah, itu Allah yang membuka peluang seperti itu. Padahal diawali dengan melupakan agama Allah. Jadi ketika kita melupakan agama Allah, Allah tidak mengambil tindakan langsung. Tapi Allah memberi peluang dulu. Betul tak nak drop mana iban? Mana drop aja mana? Bim pumpa ni lah. Latih tanya berapa jauh anda nak pelabuhan. Bim pumpa ni lah. Watai tak nak kahwin ke? Nyambil langsung tak hapit. Tup hapit. Mana iman ke? Iban sih. Baik mut pumpa ni lah. Baik pajau nak pelabuhan. Jadi Allah punya kena pelabuhan tanya. Ya. Bisa, cuman hak pelabuhan lah mengajak contoh. Watai aku tanya tanah drop mana benar, baik langsung. Bim pumpa ni le, menang kira-kira. Lumo menang hit. Dah bim pumpa le. Pakan yang gebinya, sebab memang kena drop. Kena pelabuhan le Allah. Jadi orang yang bermaksiat, Allah berikan umpan dulu. Lagi tanah drop mana benar. Tiap beruh-beruh le. Padahal pak kata peduk benar. Di mana orang je. Alah tanya hajat apakah habang ke mana? Hajat apakah habang? Kapal jauh je, puan nak utaran berapa jauh juga. Tak tahu aku pelabuhan. Yang mana Allah Ta'ala. Jadi gebuka peluang lagi tanya untuk sekedar naik daun dululah. Nah, hatta kapan itu Allah cabut pajan ke pelabuhan? Idza farihu bima utu, apabila mereka telah bahasa Aceh. Apabila mereka itu telah betul-betul hanai teroi. Mereka sudah dengan hartanya mungkin. Dengan jabatan pangkatnya mungkin. Dengan kemegahannya dan sebagainya. Dengan popularitasnya. Dengan prestis dan prestasinya. Artis nama lantaran lupa kepada Allah. Kan ibadah. Nya tak salah ju. Dek tak ibadahnya dek kan. Deknya buat yang salah kan dek. Tak dek ka. Nah, ketika mereka itu sudah bima utu dengan apa yang aku berikan. Kekayaan gebila Allah, kadek tu. Pangkat gebila Allah, kadek tu. Kehebatan, popularitas, pamor, gebila Allah, kadek tu. Kabeh dak tu, maka akhaznahum baghtatan. Maka segera akan kupelabuhan kamu kekhili Allah. Cina dalam makna baghtatan. Maka spontan akan aku berikan tindakan. Yang kan gejebak tu benar oleh Allah. Gejebak tu. Cina nonton filem-filem action yang di sana ada peperangan. Hana kesadarinya bahawa yang gegilhanya ranjau. Yang kan ranjau yan. Jadi kagak pum itu kan ka bertu.
Maka ranjau je haja deuh. Tabang menyedeuh ke ranjau keun, nya net bola poli. Maka ranjau itu memang tidak terasa, TNI yang paling paham. Ranjau itu pasti disesuaikan dengan warna hutan. Ketika ranjau diletakkan di hutan-hutan, babak film perang, film action ya. Jadi tidak terasa. Nyobak-yubak kaya berarti warna hijau. Ya, dalai sesuaikan. Nyan ke ranjau. Jadi pegat menang supaya mereka terperangkap. Nah, jadi menyoba drop manok gekun taren. Untuk drop urung dalam peperangan ada ilmu itu strategi dan taktik. Itu namanya ranjau. Untuk drop engkut namanya kawi dan sebagainya. Untuk drop urung maka diistilahkan dengan istidraj. Istidraj dan ayat ukur. Bahasa dalam kitab-kitab Jawi, istidraj ini ditulis dengan lurung Allah. Bapak kitab 8, kitab Sabila, kitab 8 ya tak? Gelurung oleh Allah. Apa itu lurung? Kelorong. Ladum hanam macam kitab Jawa. Maka dia akan dilorong oleh Allah. Kelorong, lurung ya. Jadi bahasa Jawi itu kitab Jawa. Tapi bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an istidraj sanastadrijuhum, akan kami istidrajkan, akan kami perangkap mereka itu yang maksiat dan yang menentang Nabi serta yang melupakan syariat Allah. Yang istidraj dalam ayat Quran, akhaznahum baghtatan, akan kami pelabun secara mendadak, akan kami pelabun secara tiba-tiba sehingga kita tidak pernah bersiap. Baru contoh tsunami yang tengok ada maho taju tu. Yang baru sabar. Fa idzahum mublisun, dan ketika kami pelabun maka mereka akan tahu gante. Hanam pu begale. Mublisun pu makna enggak ada tahu ke mana lagi. Hanam ho taju kata ceh. Wah mo tu anak kata ho taju. Inilah ayat Al-Qur'an, fa idza akhadnahum baghtatan fahum mublisun. Ketika mereka kami ambil tindakan sekonyong-konyong secara tiba-tiba dan ka islaji puno hana pingat le ya ka final islaji, maka mublisun ndak tahu harus bagaimana lagi. Watai gegom Nabi Allah, watai gegom kaum Nabi Allah Lut hana pu pegat le, watai pehanyat kaum Nabi Allah Nuh hana pu pegat le, nyan gekeun mublisun. Bahasa Aceh tahu gantu hana pu buat le. Kagahamo oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini ayat bicara di mana Allah memberi tindakan kepada kaum, bukan hanya kaum, juga ya kita sebagai umat sekarang yang mengingkari agama Allah, mengingkari rasul-rasulnya dan melupakan syariatnya. Seolah-olah kita sudah hebat kali. Padahal Allah dengan hubimpun mana ya? Dengan hubimpun. Nah watai ke pelabun. Pajar ke pelabun. Watai hana teteh baghtatan. Nah ayat ukur berikutnya yang menceritakan tentang waktu-waktu di mana Allah mempelabunkan hambanya. Ya. Jadi demikian kunku, mohon maaf, amin rabbal alamin. Nanti diulang balik dalam kitab Tafsir Khazin jilid yang kedua pada halaman 112. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.